warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. صدق الله العظيم wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin, kaum muslimat yang Allah muliakan. Tentunya tidak henti-hentinya kita sampaikan ungkapan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberikan banyak nikmat, karunia, taufik dan hidayah. Sebegitu banyaknya tidak mungkin kita hitung satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu ingin menghitung nikmatku, kata Allah, niscaya tidak akan dapat kamu hitung. Maka untuk itu kita hanya dituntut, hanya diminta untuk mensyukuri. Apa itu mensyukuri? Yakni memanfaatkan sebaik mungkin nikmat-nikmat yang Allah berikan ini untuk kebutuhan dan kepentingan dunia kita. Di samping itu kita pergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan amalan-amalan akhirat kita. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah pahala negeri akhirat dari karunia Allah berikan kepadamu, akan tetapi janganlah engkau melupakan bagianmu di dunia. Selanjutnya salat dan salam pula tidak henti-hentinya kita sampaikan, kita sanjungkan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa melafazkan bacaan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah. Tidak terasa saat ini kita sudah di penghujung bulan November atau bulan 11. Sebulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 ini dan kita akan memasuki tahun baru tahun 2021. Maka untuk itu dalam kesempatan ini kami mengajak hadirin jamaah sekalian untuk merenungi tentang nikmat umur. Kalau kita kaitkan dengan nikmat Allah, sesungguhnya nikmat umur ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sudah menegaskan dalam hadisnya, A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Dan sedikit sekali yang melewati batas usia itu. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW meninggal dalam usia umur 63 tahun. Nah, kalau ada yang umurnya melewati usia Rasulullah, maka itu adalah bonus. Allah berikan bonus, maka manfaatkan dengan sebaik mungkin. Maka, kenapa demikian? Karena setiap kehidupan pasti akan diakhiri dengan kematian. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menerangkan hal itu. Walikulli ummatin ajal.
Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu mempunyai ajal. Dan ketika ajal itu datang, maka tak ada satu orang pun yang dapat memajukannya atau mengundurkannya, walaupun hanya sesaat saja. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian itu pasti akan mendatangi kamu, meskipun engkau bersembunyi di balik tembok yang tinggi lagi kokoh. Kalaulah Allah mentakdirkan kita meninggal katakanlah usia 40 tahun, maka lahir kita di dunia ini, itu kita hitunglah umur 0 tahun. Hari pertama kita dilahirkan di muka bumi. Maka kematian itu Allah letakkan di usia di angka 80. Maka usia 1 tahun, kematian itu mendekat menjadi angka 79. Umur 2 tahun, kematian pun mendekat. Akhirnya ketemulah antara kita dengan kematian kita di usia 40 tahun. Kita lihat, siapa sih orang di dunia ini yang tidak mati? Ada Fir'aun yang Allah ceritakan kekuasaannya. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang paling tinggi. Dia suruh rakyatnya untuk menyembahnya, menganggap dia sebagai Tuhan. Tapi Allah matikan dia. Raja-raja. Sudah berapa presiden di Indonesia ini? Kita tahu Soekarno meninggal dunia, Soeharto meninggal dunia, Gus Dur meninggal dunia, B.J. Habibie meninggal dunia. Mereka itu presiden. Tapi apa? Karena memang sudah seperti itulah takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak ada pilihan lain. Di penghujung tahun ini, mari kita muhasabah diri. Kita lihat-lihat kembali di sisa usia kita sekarang ini. Adakah sudah kita manfaatkan dengan sebaik mungkin umur yang Allah berikan ini? Maka dalam sebuah hadis kudusi Allah SWT berfirman, Ya Muhammad, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wahai Muhammad, hiduplah engkau dengan kehidupan yang engkau kehendaki, tapi ingat, engkau akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah, berbuatlah sesuka hatimu sebagaimana yang engkau kehendaki, tetapi ingat, apapun yang engkau kerjakan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surah Yasin yang sering kita bacakan setiap malam Jumat, setiap kita ada pengajian, kita bacakan. Dalam surah Yasin ayat 65, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, maka berbicaralah kedua tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kedua kaki mereka atas apa-apa yang mereka kerjakan dahulu di dunia. Tak ada secuil pun yang kita perbuat di dunia ini, pasti Allah akan memberikan balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amal kebaikan apapun yang kamu kerjakan meskipun seberat zarah, niscaya kamu akan melihat balasannya. Begitupun sebaliknya, amal perbuatan buruk, kejahatan, omongan, lidah kita, mata kita, tangan kita, kaki kita yang kita manfaatkan, kita perbuatkan di dunia ini, tapi hal-hal yang untuk hal-hal yang jahat, yang buruk, menzalimi orang, menyakiti hati orang dan lain sebagainya, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kami mengajak kepada kita semua, mari kita muhasabah diri. Kita lihat lagi lah apa yang sudah kita perbuat di dunia ini, apa yang sudah kita persiapkan untuk kematian kita. Karena tak ada orang yang berumur panjang, sepanjang-panjangnya umur manusia, pasti akhirnya akan mati juga. Maka ketika kita mati, selesai, tertutuplah semuanya. Kecuali kata Rasul ada 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Sudahkah kita persiapkan ketiga-tiganya ini? Atau paling tidak salah satu di antaranya? Maka anak-anak kita mesti kita ajari, kita perkenalkan, kita tanamkan nilai-nilai agama Islam. Karena inilah yang akan menyelamatkan hidup, baik hidup anak kita
bahkan hidup kita sendiri. Kita akan bangga nanti setelah hari dunia ini dihancurkan oleh Allah dalam peristiwa kiamat. Di saat kita dimintai pertanggungjawaban, maka kita mempunyai tabungan, yakni anak-anak kita yang kita tinggalkan dalam keadaan beriman pada Allah, dalam keadaan ati Allah wa ati Rasul. Dia menjaga hablum minallah hablum minan nasnya. Sekali lagi, kaum muslimin kaum muslimat yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kami sampaikan. Kiranya bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kami mohon maaf bila ada tutur yang tidak teratur, kata-kata yang tidak tertata, dan kita mohonkan kepada Allah segala keampunan atas salah dan khilaf kita. Dan akhiri, wabillahi hidayah wa taufiq, akhirul kalam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.